Halo guys, ketemu lagi sama gue, sama aku. Enaknya pakai apa? Aku atau gue? Pakai gue aja deh ya. Kita fleksibel aja. Kadang-kadang mungkin nanti aku bisa pakai itu kan, pakai aku lagi. Mungkin nanti gue bisa pakai aku atau aku bisa pakai gue. Langsung aja kita lanjutin bacain cerpen yang berjudul Naomi part 2. Oh iya, kalau kalian belum dengerin part satunya, nanti aku taruh deh di link deskripsi video ini, oke? Sebuah cerpen karya Claro Vedran berjudul Naomi, Part 2. Kenapa sih kalau pendiam selalu dibilang sombong lah, songong lah? Lo juga sombong. Waktu gua pingsan, lu diem aja. Padahal gua pingsan kan di depan lo. Gua juga ngira lu galak. Gua takut kalau nyapa duluan. Perjalanan menuju rumah Ibu Vera mungkin tidak lebih dari 10 menit. Namun aku tak mau perjalanan menuju rumah Ibu Vera memberikan kesan buruk kepadanya. Mungkin ini saat yang tepat untuk memulai pertemananku dengan Naomi. Ya, saat ini yang paling memungkinkan menjadi teman. Syukur-syukur jadi teman baik. Jadi teman baik. Tapi gue kan, tapi lo apa? Lo nyatanya sombong, gak peduli sama orang di sekitar lo. Bahkan teman satu kelas. Oke, gue bakalan jelasin soal ini. Namun aku tak berniat mengatakan yang sebenarnya, karena bagiku sikap pengecutku ini sangat memalukan. Aku harus mencari alasan lain. Apa? Gue takut salah. Gue kan bukan anak PMR kayak dia. Gue takut malah tambah bikin lo lebih parah. Oh iya, siapa tuh yang rawat lo di UKS waktu pingsan? Cie-cie, pulangnya dikasih jaket, terus dipeluk, dianterin pulang lagi. Hujan-hujan pasti romantis banget tuh di jalan. Aku sengaja mengalihkan pembicaraan kami. Oh, Rendra. Lagian lo tau dari mana sih? Lu mata-matain dulu gue ya? Enak aja. Aku kebingungan mencari alasan. Tidak mungkin aku mengatakan padanya, aku mengawasinya seharian setelah pingsan. Kebetulan aja lihat, waktu di UKS, kebetulan gue mau ke kantin. Kan jam istirahat. Terus waktu pulang, gue di parkiran yang sama kali, jadi nggak sengaja gue lihat ada yang bermesraan gitu. Aku meledek. Udah, nggak usah dilanjutin. Males gue. Udah putus gue. Tapi beberapa hari lalu di pementasan lu, iya, malamnya kita putus. Bim, males ah. Males gue bahas itu. Lain kali aja. Lain kali aja. Itu artinya dia bakal memberikan kesempatan untukku ngobrol lagi dengannya lebih banyak. Membicarakan tentang hubungannya dengan Rendra. Ini artinya dia mau menceritakan masalah pribadinya denganku. Dan ini artinya dia bakalan curhat soal hubungannya yang barusan kandas. Ini artinya kita bisa banyak berbicara tentang hal lain. Mungkin tentang siapa perempuan yang aku suka, atau tentang mimpiku dan mimpinya di masa depan. Ini pasti menyenangkan untukku. Kami sampai. Kedatangan kami menjadi obat yang hebat untuk Ibu Vera. Dalam perjalanan, sebelum kami sampai ke rumah, kami melewati banyak lubang dan polisi tidur di jalan kampung. Buah dada Naomi yang sedikit besar sesekali tak sengaja menyentuh punggungku. Saat aku mengurangi kecepatan motorku, aku pura-pura tak tahu saja. Sita adalah teman dekat Naomi. Kami sering ngobrol. Kalau pulpenku hilang, kepadanya aku meminjam. Kalau buku catatan miliknya tidak lengkap, dia meminjam padaku. Apalagi matematika. Oh ya, ada dua buku lagi yang sering dia pinjam. Kimia dan fisika. Kami duduk sama-sama bersandar pada dinding kelas. Aku dengan Ken dan Sita dengan Sela di depanku, sedangkan di depan mereka duduklah Naomi dan Susi. Ken dan Sita adalah pusat kehidupan di kelas kami. Jika salah satu di antara mereka tidak hadir, kelas terasa sepi, seperti kuburan, karena tidak ada yang melawak.
Setiap apa saja yang mereka bicarakan atau debatkan selalu saja membuat kami tertawa. Beruntunglah kami memiliki teman seperti mereka. Gurau mereka memecahkan kebosanan kita. Apalagi kalau Ferry ikut nimbrung. Lengkaplah mereka. Kelas semakin menyenangkan rasanya. Sita ini tidak begitu pandai kimia atau fisika. Tapi entah mengapa dia memilih masuk IPA. Tapi nyatanya dia disenangi semua teman di kelas. Dia menjadi primadona di kelas kami. Selain karena karakternya yang lucu, dia juga manis sebenarnya, menurutku. Semua tingkah lakunya selalu menjadi pusat perhatian untuk kami. Oh ya, ada satu lagi, Rangga. Rangga ini sangat pintar di kelas. Aku juga kebagian pintar, terkadang nilai kami balapan. Tapi Rangga selalu juara satu dan aku juara keduanya. Dia juga sangat piawai menulis. Entah apa yang membuatnya ada di kelas IPA. Seharusnya dia ada di kelas bahasa. Atau harusnya dia sedang bahagia bersama Cinta. Ya, Cinta dan Rangga. Tapi keberuntungan berpihak padaku. Dewi Fortuna menghampiriku di semester ini. Akulah yang menjadi juara kelasnya. Namun menjadi juara kelas tidaklah mudah. Selain beban tanggung jawab dengan kecerdasanku yang kerap ditugaskan guru mengikuti olimpiade inilah itulah fisika, kimia, matematika. Ya, begitulah. Selain itu teman-temanku sering kali memanfaatkanku. Saat ujian, kode-kode jurus mencontek ala film Thailand Bad Genius mereka jelaskan kepadaku. Awalnya aku tak begitu menggubris, tapi mau bagaimana lagi, tidak ada pilihan bagiku. Aku tidak mau menjadi rumor anak pintar yang rese di kelas, yang tidak punya banyak teman, yang menyebalkan. Namun aku harus bisa mengambil keuntungan darinya. Enak saja, mereka mencontek cuma-cuma. Aku menuntut lebih pada Sita, karena Sita sahabat Naomi. Anehnya, Sita dan Naomi tidak mau duduk satu bangku, tapi itu keuntungan untukku. Bisa menanyakan banyak hal kepada Sita tentang Naomi tanpa Naomi mengetahui. Aku tidak mau terlalu banyak mencari tahu soal Naomi di sekolah. Seringkali aku mengajak Sita jalan. Suatu hari aku mengajak Sita nongkrong di coffee shop, bermaksud ingin mengetahui lebih banyak tentang Naomi. Mencari kisi-kisi tentang apa yang Naomi suka, tentang tempat apa yang Naomi suka, makanan apa yang Naomi suka, lagu-lagu apa yang Naomi dengar, dan film apa yang Naomi tonton. Hingga tipe lelaki seperti apa yang Naomi suka. Ternyata benar, Sita tahu banyak tentang Naomi. Ternyata Naomi menyukai lelaki yang misterius, cerdas, dan puitis. Nah, lo kan misterius udah tuh, pinter juga. Tinggal puitis lagi, yang belum dari lo. Ya bisalah belajar, ujar Sita. Matilah aku, bagaimana bisa puitis? Dekat dengan wanita saja aku grogi parah, apalagi wanita yang aku suka. Bisa panas dingin. Dan anehnya aku tidak merasakan itu pada Sita. Mungkin karena kami sudah akrab. Besoknya Sita menunjukkanku puisi-puisi yang romantis di karya para pujangga terkenal. Khalil Gibran, Khairil Anwar, Sapardi. Ah, siapalah itu? Manalah aku tahu Sita. Yang aku tahu itu Einstein, Aristoteles, Nikola Tesla, Alfred Nobel, John Dalton. Aku mungkin lebih tahu daripada mereka yang kau sebutkan tadi. Ya sudahlah, say goodbye pada Naomi. Lagian Rangga gak suka sama dia kok, ujarnya. Rangga mah sukanya sama. Dengan santainya dia membalikkan badan ke arah depan dengan sedikit kesal padaku. Hah, sama siapa? Sama lo? Ya nggak tahulah Rangga suka sama siapa. Lagian lo kan yang sering nongkrong bareng Rangga di kantin. Masa nggak tahu sih? Detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu.
Aku berusaha diam-diam membuat puisi yang romantis. Namun setelah ku baca ulang puisi-puisi yang kubuat, payah sekali, menggelikan. Jika ini kuberikan padanya, mungkin dia akan menertawakanku, alih-alih tersenyum atau tersentuh dengan rayuan puisi gombal yang aku buat. Aku memang tidak memiliki bakat dalam hal ini. Sita melihat puisi yang coba kubuat di buku catatan fisika yang dia pinjam. Di lembar belakang sih, tapi entah setan mana yang membisikkan untuk membuka sampai lembar belakang, padahal catatannya kan masih di halaman tengah. Sita tertawa puas membaca puisi buatanku. Aku merasa curiga, tiba-tiba Sita tertawa sehebat itu, memastikan apa yang dia lihat. Ternyata benar, Sita melihat puisi yang aku tulis. Jangan bikin malu dong Sita. Seketika Sita menahan tawanya dengan menutup mulutnya. Masih sedikit tertawa, aku tahu dari rahangnya yang mengembang di balik telapak tangannya. Lo memang gak pantas jadi penulis. Yang model gini, lo cocoknya jadi konsultan komedi. Dia tertawa terbahak-bahak lepas keras dan sepuasnya. Diem. Tapi melihat Sita masih menahan tawa. Diem. Tapi melihat Sita yang menahan tawanya telah mertawaiku dengan keras, aku malah ikut tertawa sendiri. Membayangkan puisi itu kubaca di depan Naomi. Sepulang sekolah, aku sedang berjalan di lorong menuju parkiran. Di jalan aku sambil melihat daftar film di bioskop, mencari film remaja percintaan romantis. Tanpa aku sadari, Sita mengekor di belakangku, sambil mengintip dari belakang apa yang sedang aku lihat di ponselku. Tiba-tiba saja, iya tuh, yang itu, bagus katanya. Romantis banget perjuangan cowoknya. Cowoknya juga suka bikin puisi buat ceweknya. Sita memberitahuku soal film yang posternya ada di layar ponselku. Aku hampir menjatuhkan ponselku karena terkejut. Tiba-tiba ada yang ngomong di belakangku. Ih, lu ya, ngagetin. Gue temenin deh. Kalau lo mau nonton, siapa tahu dapat pencerahan soal keromantisan, tapi lo yang bayarin ya. Ide bagus tuh. Yaudah, ntar sore gue jemput ya. Kami sering jalan berdua. Kami sering nongkrong di kafe, coffee shop. Tapi nonton berdua ini pertama kalinya. Dan ini bukan kali pertamanya aku menjemput Sita ke rumah. Aku juga kenal baik dengan orang tuanya. Karena selagi aku menunggu Sita yang berdandan, biasanya aku dibuatkan minuman oleh ibunya. Sepertinya Sita bercerita tentang aku pada ibunya. Kalau aku teman baiknya yang sering meminjamkan catatan pelajaran. Makanya ibunya baik padaku. Sepulang dari bioskop, dalam perjalanan ada yang berbeda. Entah ada angin apa, malam tak dapat ditolak. Durian runtuh mana yang baru saja menimpaku. Sita memelukku dari belakang. Dinginnya malam tidak begitu kurasakan. Gerimis pun tak kuperdulikan. Sita memelukku dengan penuh cinta. Kemesraan dua sejoli yang lagi mabuk cinta tidak dapat dielakkan. Ya, kita malam itu resmi menjadi sepasang kekasih. Aneh bukan? Entah apa yang sebenarnya di dalam bioskop. Malaikat mana yang meniupkan kesepakatan itu pada kita? Ada kesempatan lain yang harus kita lakukan. Hubungan kita hanya kita berdua saja yang tahu. Tidak perlu diumumkan, ujarnya. Dan aku menyepakati itu. Tapi aku sedikit meragukan rahasia kita. Karena menurutku merahasiakan hubungan bukanlah keputusan yang baik. Pasti nantinya menimbulkan kekacauan. Ya, pikir nanti sajalah. Benar saja, tepat besok pagi pada jam olahraga. Rangga menyatakan cinta pada Sita. Ampun, habislah aku. Sita melihat ke arahku. Dari raut wajahnya terlihat jelas kebingungan.
Di sekolah tidak ada yang bisa menolak Rangga. Dia adalah satu-satunya orang terpopuler di sekolah kita. Dia adalah salah satu anak terpopuler selain karya dan benar saja, tepat besok paginya pada jam olahraga, Rangga menyatakan cinta pada Sita. Ampun, habislah aku. Sita melihat ke arahku. Dari raut wajahnya terlihat jelas kebingungan. Di sekolah ini tidak ada yang bisa menolak Rangga. Dia adalah salah satu anak terpopuler. Selain karena karya pujangganya dan drama-drama yang sering dia mainkan di pementasan, dia tampan. Dia ketua divisi drama. Banyak wanita yang mengejarnya, namun dia tidak menggubris. Dan satu lagi, dia adalah rivalku di kelas dalam hal nilai. Ya, hanya itu saja yang aku sejajar dengannya. Mungkin dia lebih unggul juga. Sita akan dianggap jual mahal jika menolak Rangga. Karena yang mereka semua tahu Sita saat ini sedang jomblo. Alamak, menepuk jidat aku. Semua orang kencang berteriak, terima, 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 terima. Bayangkan aku di tengah semua teman-temanku yang menyetujui hubungan Rangga dan Sita. Bahkan anak-anak kelas lain yang melihat kejadian itu ikut berteriak, terima, terima. Naomi pun ikut berteriak. Mereka bertepuk tangan dengan serempak dan mengatakan satu kata yang sama. Naomi melihat ke arahku. Satu-satunya orang yang hanya terdiam membatu. Mata kami beradu. Dia menudingku. Dan dengan mata tajamnya seraya memintaku untuk ikut berteriak dan menepuk tangan. Membayangkan saja aku tidak mau. Baru kemarin. Baru tadi malam. Aku dan Sita resmi menjadi pasangan diam-diam. Baru tadi malam kami berbagi kehangatan dalam gerimis dan dinginnya angin malam. Belum 24 jam. Sita menerimanya. Aku memang pengecut. Harusnya aku mendatanginya dan mengatakan pada Rangga dan semua orang yang ada di tempat ini kalau tadi malam baru saja kami berdua jadian. Tapi dasar pengecut. Aku memang pengecut. Malamnya aku langsung rapat kilat dengan Sita. Ternyata dia santai saja dengan kejadian tadi. Ya nggak apa-apa lah, aku jalan sama Rangga kan bisa jalan sama kamu, katanya dengan tanpa salah. Hah? Penuh tanda tanya dalam otakku. Ternyata ada juga playgirl di sekolahku ini. Yang benar saja, dia mendua dariku. Di depan mataku, dia lakukan dengan sadar, tanpa rasa bersalah. Aku benar-benar tak habis pikir. Baru kali ini dan ini yang pertama kalinya bagiku. Dia menang banyak. Yang satunya anak paling populer. Yang satunya juara kelas. Kedua-duanya pacar dia. Memang menang banyak dia. Di sekolah tak jarang mereka berdua bermesraan. Namun sesekali di luar sekolah kita jalan denganku. Tak ada yang curiga, tak ada yang mempermasalahkan. Karena kami sejak dulu sering jalan bareng. Tapi aku tidak tahu dengan Rangga. Apakah dia akan marah jika tahu aku jalan dengan Sita? Ada dua kejadian penting yang terjadi di sekolah kami menjelang ujian akhir semester. Pertama, Sita hamil dan dikeluarkan sekolah, begitu juga dengan Rangga. Untung aku tidak pernah ngapa-ngapain dengan Sita. Ya adalah sedikit. Yang kedua, semua siswa kelas 3 diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kampus yang promosi di sekolahku. Ya, tidak hanya satu kampus, ada beberapa kampus yang didominasi kampus-kampus yang tidak begitu terkenal. Kami tidak begitu membahas kejadian pertama. Selain itu menurut kami tidak baik, kami juga sangat
berempati kepada mereka berdua. Hanya karena nafsu sesaat mereka mengorbankan masa depan mereka. Tapi tidak untuk kejadian yang kedua. Kami sangat antusias dengan hal itu. Beberapa dari kami malah ada yang sudah janjian masuk kampus yang mana. Dan satu kejadian penting lain yang membuat kami bersemangat. Setelah ujian kami akan melakukan study tour. Study tour. Jalan-jalan di kota Singa. Negara yang tidak begitu jauh dan biaya tidak begitu mahal. Saat ini teman yang meminta contekan padaku berkurang satu. Ia Sita. Membayangkan sekarang seharusnya dia sedang ujian dengan penuh semangat karena akan study tour dan jalan-jalan ke kota Singa. Tapi sekarang mungkin dia sedang menangis mengandung janin yang terus bertumbuh di perutnya. Rangga juga pasti sudah habis oleh ayahnya yang menyayangkan kecerdasannya sia-siakan karena kebodohan dikuasai oleh nafsu sesaat. Dari sini terbukti bahwa kecerdasan tidak hanya melulu soal pelajaran, tapi banyak hal di hidup ini yang kita dituntut untuk cerdas juga. Perjalanan ini membuat kami semakin dekat. Yang tadinya jarang tegur sapa mesti satu kelas, sekarang bercanda tawa bersama, saling membantu, dan sepertinya sudah tidak ada jarak di antara kami. Sayang sekali momen ini tidak bisa dirasakan juga oleh teman kami. Kelas kami menjadi sorotan sinis karena kejadian yang terjadi pada Sita dan Rangga. Menurutku itu tidak adil. Yang melakukan kesalahan bukanlah kami, tapi hanya 2 orang dari 30. Tapi sudahlah, ngapain memusingkan pandangan orang. Perjalanan kali ini menjadi ajang refleksi diri, sekaligus mempererat pertemanan. Ada 5 kelas yang pergi, semuanya kelas 3. Perjalanan kali ini menjadi refleksi diri, sekaligus mempererat pertemanan. Ada 5 kelas yang pergi, semuanya kelas 3. Di bandara kami seperti orang penting, satu pesawat yang 80%-nya adalah kami. Ketika berangkat di pesawat, aku duduk di sebelah Naomi. Kami sudah lebih akrab, meskipun sedikit keinginanku untuk bersamanya tentu masih ada. Namun sudah aku coba lupakan, karena mimpiku tampak lebih penting daripada sekedar cinta monyetku. 4 hari di Singapura membuatku semakin dekat dengan Naomi. Kali ini benar-benar dekat. Malam hari setelah jalan-jalan dan berakhir di Taman Merlion, di dalam bus, aku memberanikan diri mengungkapkan apa yang selama ini aku rasakan pada Naomi. Ya, kami duduk bersebelahan di dalam bus itu, penuh dengan kepasrahan. Gak apa-apalah, yang penting udah ngungkapin. Aku gak mau mati penasaran gara-gara menahan perasaan, gara-gara memendam perasaan. Lagian ini kesempatan emas yang belum pernah aku dapetin. Sepi, duduk berdua di dalam bus. Naomi, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apaan sih? Ngomong aja kali. Aku punya perasaan lebih sama kamu. Sejak pertama kali lihat